Salam saudaraku. Tema bulan ini adalah melanjutkan tema yang lain di dalam 2 Petrus. Kita akan buka kembali supaya kita ingat apa yang menjadi tema berkelanjutan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 kita akan baca ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Kita memasuki yang selanjutnya setelah penguasaan diri, yaitu ketekunan. Saudara, saya buka di KBBI. Apa arti tekun? Tekun adalah mempunyai hati yang keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Demikian juga ketekunan ya. Jadi hanya ditambahin awalnya dan akhiran. Ketekunan mempunyai arti yang hampir sama. Bersungguh-sungguh, mempunyai hati yang keras untuk melakukan hal yang jauh lebih baik dan mendapatkan apa yang menjadi targetnya di kemudian hari. Nah, saudara yang kasih, pagi ini saya beri tema yang harus dimainkan. Nah, apa sih yang dimainkan? Ya, kita akan bersama-sama belajar. Nah, saya baca di satu artikel sangat bagus. Di kota Cremona, Italia, ada museum biola. Ada ratusan biola kenamaan yang dipajang di sana. Kalau saya suka memang mendengar biola, saksofon, karena ketika mendengar musik itu, saya seperti dibawa ke hal-hal yang indah, yang langut, kalau bahasa Jawanya langut pikiran kita, tapi yang positif. Kemudian ada ratusan biola kenamaan dipajang di sana, termasuk yang sudah berusia ratusan tahun. Andrea Masconi ditugaskan untuk merawat biola-biola tersebut. Selama 30 tahun setiap pagi ia memainkan biola-biola itu secara bergantian, dan setiap biola itu dimainkan selama 6 sampai 7 menit. Tujuannya apa? Kenapa harus seperti itu? Kan kalau biola itu ada tempatnya, harus dibuka, terus kemudian dimainkan ratusan biola loh. Berarti selama 30 tahun berapa kali dia melakukan hal yang sama. Kalau tidak mempunyai hati yang mau untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, mempunyai satu kecintaan terhadap biola ini, mustahil untuk melakukan yang sama setiap hari selama 30 tahun. Dia memainkan selama 6-7 menit satu biola. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya adalah supaya kualitas biola itu tetap terjaga. Terus saya buka dong, cara merawat biola itu seperti apa? Kan ada Mbah Google. Nah, saya baca. Nah, saya menemukan, scroll terus ke bawah, apa sih? Apakah senarnya atau gesekannya? Kalau senarnya bisa putus, dimainkan terus bisa putus ya, harus diganti. Demikian juga mainannya, kayu yang buat ini. Nah, ternyata saudara, dikatakan oleh siapa tuh tadi namanya, Andrea Masconi. Dia berkata begini, kayu biola bagaikan otot manusia, jika tidak dimainkan bakal cepat kendur dan rusak. Jadi kayunya itulah yang memungkinkan untuk suara ini bertahan begitu indah. Itu harus dijaga. Gimana caranya? Merawatnya itu agak lumayan harus mempunyai ketekunan juga kalau saya baca. Jadi dia harus punya tempat yang khusus. Kalau mau harus berkala dikeluarkan, kemudian dimainkan, kemudian dilap, dibersihin lagi pakai cairan khusus, kemudian ditaruh lagi. Dan itu harus ya, sehingga kualitas si biola ini terjaga. Saya kasih
di dalam kehidupan kita, ya, kalau kualitas rohani kita biarkan, kita enak dan nyaman dengan keadaan yang kita alami saat ini yang mungkin secara manusia kita sudah mapan dan sebagainya, hati-hati. Karena apa? Sesungguhnya lawan tangguh dalam hidup kita itu bukan penguasa kegelapan. Karena kita tahu bahwa penguasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, maut pun sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kita sudah diberi kehidupan kekal ketika kita percaya pada Tuhan. Nah, yang lebih bahaya adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak menjaga, ya, kehidupan rohani kita, kualitas kehidupan rohani kita, yang tahu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa menilai orang itu bahwa dia kok begini ya, dia pasti kurang setia dan sebagainya. Kita nggak tahu. Kita sendirilah yang harus introspeksi bagaimana kehidupan, kualitas kehidupan rohani kita. Apakah masih tetap terjaga atau tidak? Nah, kita akan lebih dalam lagi ya. Nah, kehidupan rohani kita itu seperti tubuh jasmani kita. Kita mempunyai otot-otot rohani. Nah, ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita latih setiap hari. Supaya otot-otot rohani kehidupan kita tetap berfungsi dan prima, ya. Mengapa harus berfungsi dan prima? Kita baca di dalam Ibrani 12. Ini ada bacaan kita pagi ini. Ibrani pasal 12. Ya. Ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Saudara kasih, mengapa otot rohani kita harus berfungsi dengan prima, ya, berfungsi secara baik, prima, yaitu di atas rata-rata. Nah, karena kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan itu kita masuk di dalam satu perlombaan. Entah perlombaan lari, entah perlombaan apa ya, tapi kita masuk di dalam arena perlombaan. Nah, inilah yang harus kita ingat, bahwa ketika kita ada di arena perlombaan, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh semaunya.
Kalau kita lengah dan kita semaunya, maka kita pun akan kalah. Ya, dan pasti untuk kita menjadi juara nantinya, kita harus berlatih bukan setiap hari. Untuk kita piawai, ya, melakukan dan melaksanakan perlombaan tersebut. Apapun perlombaan yang ada di imajinasi kita, apakah itu lomba renang atau berlari atau apa yang kita sukai. Tapi yakinlah, nggak ada namanya pemenang tanpa latihan, betul nggak? Nah itu dia. Kita sebagai peserta bersyukur karena kita punya pendidik yang ajaib. Dikatakan di ayat 5 tadi, dan sudah lupakah kamu akan saya berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi siapa yang mendidik kita secara rohani? Tuhan sendiri, bukan? Nah, kita mempunyai pelatih yang hebat, mempunyai pelatih yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini, yaitu Tuhan sendiri. Saudara kasih, yang harus kita sadari apa sih? Kita harus introspeksi dan menyadari, mengakui bahwa kita masih, meskipun kita orang percaya, bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa. Saudara kasih, kita manusia biasa. Kalau Tuhan beda, dia menjadi manusia tapi dia tidak melakukan dosa, dia tidak bisa berbuat dosa karena dia Tuhan. Tapi beda dengan kita. Meskipun kita sudah percaya pada Yesus, kita ada di dalam jatuh bangunnya kehidupan kita. Nah, saudara, apa sih yang masih menjadi beban kehidupan kita? Menjadi dosa yang begitu merintangi, dikatakan. Apa? Tuhan mau kita tanggalkan. Karena kita sekarang sedang berlari di dalam perlombaan rohani dengan waktu. Kita harusnya nggak santai-santai lagi, ya. Kita sedang berlari, berlomba. Apa sih yang menjadi beban sehingga kita terseok-seok jalannya untuk mengiring Tuhan? Apa sih yang menjadi dosa yang masih menjadi penghalang kita kepada Dia? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, itu harus kita akui, saudara kasih. Nah, bagaimana si pelatih ini mau supaya kita bisa memenangkan perlombaan saat ini? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kalau orang kadang-kadang nanti aja deh, kalau udah tua saya baru mau sungguh-sungguh. Saya punya target sekian tahun lagi pasti udah. Benar, lo masih hidup sampai tahun itu. Benar, masih ada kesempatan sampai tahun itu. Karena waktu kita tidak ada yang tahu, ya. Kita nggak tahu karena waktu itu dalam milik Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya kasih di sini dikatakan ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya merenungkan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti bukankah Yesus melihat kita, melatih kita bersama kehidupan kita? Dan Tuhan mau ketika mata kita hanya tertuju kepada Yesus, artinya kita memotivasikan kehidupan kita dengan apapun yang kita kerjakan dengan ketekunan sungguh-sungguh untuk Dia. Kalau mata kita tertuju kepada hal duniawi, kepada hal yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya yakinlah bahwa kita akan kalah dalam perlombaan ini. Kita berpacu, bukan berpacu dalam melodi, berpacu dengan waktu. Tuhan segera datang. Maka kita tidak boleh lengah, karena Tuhan mau. Kita lihat ayat ke mana soalnya? Ya. Bahwa Dia membimbing kita untuk kita kepada kesemua. Ya, lanjutannya ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ayat 2. Baik, bagian B. Dia yang membawa kita. Jadi kita berlomba tapi Dia yang membawa kita. Artinya kita harus apa? Kita harus taat. Taat di dalamnya. Apa yang Tuhan mau, kita dibawa kemana yang Tuhan mau. Tuhan mau membawa kita di dalam kesempurnaan.
sampai mati kita juga tidak akan sempurna, tapi karena kasih karunia-Nya kita disempurnakan oleh Dia. Saya kasih, kita bersyukur sekali bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Ayat 1 katakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita. Nah, kehidupan kita nggak sendiri kan di dunia ini, banyak mata yang melihat kita. Apa yang kita lakukan orang akan melihat. Tiap kita pernah kita ada dalam kelemahan, tapi jangan bercokol dalam kelemahan. Ayo kita bangkit, ya, supaya kita hidup bersama Tuhan, melangkah menuju kesempurnaan yang Dia mau. Kalau kita mau untuk memotivasikan kehidupan kita hanya untuk menyenangkan Dia, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penurut-penurut Allah. Kita nyadar, ya sekarang saya sedang dididik Tuhan, sedang masuk ke sekolah kehidupan bersama Tuhan. Tuhan katakan hal ini supaya kita tidak khawatir, ya. Karena apa? Ketika kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan, di sanalah pengharapan kita. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Apa yang kita alami sebenarnya ketika kita harus melakukan pemeliharaan otot-otot rohani? Yang kita alami di kehidupan sehari-hari adalah seperti biola itu, harus tetap dimainkan, ya, harus tetap terjaga. Karena apa? Masalah itu datang bertubi-tubi, tapi jangan kalah oleh masalah kita. Saat seorang kita ya, saya pernah belajar untuk rajin olahraga. Tapi yang kelihatan Yusuf deh, yang belum pernah gym ya, dia gym tapi di rumah sendiri dengan olahraga, dia kepingin badannya besar dan dia mulai nampak hasilnya. Pertama dia bilang badannya tuh nggak enak, sakit semua, tapi dia nggak mau diobatin, nggak mau minum suplemen obat untuk penahan sakit, nggak. Dia tahu bahwa nyerinya ini karena dia latihan supaya otot-ototnya kuat, supaya dia punya kelemahan yaitu asma, jadi jarang kambuh. Nah, seperti itu saudara kasih. Zona kenyamanan kita ketika kita dikoyak oleh masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pasti nggak enak. Karena Tuhan katakan saat hajaran itu datang, nggak ada yang namanya sukacita, yang ada duka cita. Tapi setelah itu dikatakan akan mendatangkan dan menghasilkan buah kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Supaya kehidupan kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Kita anak-anak Tuhan. Ingat, kita tuh anak-anak Tuhan. Selain orang tua saya namanya Pak Sugeng, almarhum. Nah, kita punya bapak rohani kita, bapak yang kekal, yang mendidik kita habis-habisan. Kalau bapak saya mendidik saya seperti yang firman Tuhan katakan, yang seperti mereka anggap baik, tapi temponya itu singkat. Karena mereka satu waktu meninggalkan kita, ya, seperti beliau sudah nggak ada di luar, tapi Bapak kita mendidik kita sampai akhir hidup kita. Artinya jangan takut kita sendiri. Selagi masalah yang Tuhan izinkan terjadi bertubi-tubi untuk melatih kehidupan rohani kita, jangan kita khawatir. Kita tidak sendiri, Dia ada bersama kita. Saya kasih, yang Tuhan mau adalah supaya kita mau hidup di dalam ketekunan. Taat memang perlu, tapi taat tidak hanya taat saja, harus dibarengin dengan ketekunan. Ya, kalau orang bisa taat, misal dia merokok atau minum minuman keras, hari ini ya taat nggak minum, tapi nanti ketika dia tidak tekun untuk melakukan hal yang sama, dia akan jatuh lagi. Nah, makanya kita harus, kalau Tuhan katakan ayo bertekun, apa aja sih? Banyak sekali ayat, ketika saya buka ayat untuk ketekunan, itu banyak sekali.
Nah, contoh untuk kehidupan kita yang di dalam Ibrani 10 ayat 25 adalah supaya kita bertekun dalam beribadah menjelang kedatangan Tuhan, semakin bertekun melayani Dia, ya, bertekun. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara yang kasih, kalau kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 tentang ketekunan, itu adalah perintah atau himbauan. Perintah Tuhan atau himbauan? Perintah, kan? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam ketekunan? Dikatakan kita harus janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makin giat berarti ada ketekunan di dalamnya. Ini juga adalah perintah. Kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, seperti jemaat mula-mula yang setia beribadah bertekun dan di dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Nah, inilah contoh perbuatan ketekunan di dalam Alkitab. Nah, mereka tuh setiap hari beribadah kepada Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Nah, kemudian di dalam setiap kita ibadah, bukankah firman Tuhan sering kali mengupas tentang kelemahan kita, menunjukkan tentang apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi beban-beban kita, apa yang masih menjadi dosa yang harus kita tanggalkan, yang harus kita tinggalkan, supaya kehidupan ketika kita dalam perlombaan rohani kita menuju ke depan, kita tidak tersiap-siap. Tapi kita yakin bahwa dengan Tuhan, ketika kita meninggalkan segala perbuatan dosa kita, dan ringan, kita akan berlari bersama Tuhan. Nah, di dalam ibadah juga ada janji-janji Tuhan yang suci, yang pasti Dia akan berikan sesuai dengan kehendak Dia dan kehidupan kita. Nah, saudara kasih, tadi saya sudah singgung tentang kita harus juga bertekun dalam didikan Tuhan. Kita orang percaya sudah seharusnya masuk di dalam didikan Tuhan, dan memang seperti itu adanya. Dan ketika kita dididik Tuhan, sekali lagi tidak menyenangkan, karena hidup kita dibentuk habis-habisan oleh Dia. Tadi kita nyanyi seperti bencana yang siap dibentuk. Memang ketika kita dibentuk gak ada yang enak, kita pasti sakit. Kita harus berani menolak dosa. Kita harus bertekun taat untuk menolak dosa, ya. Karena apa? Dosa itu datang dari kita dan juga dari dunia. Daya tarik dunia. Hati-hati. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, ya. Sering kasih, sebagai Bapa yang kekal, Dia mau supaya kita melakukan kehendak-Nya agar kita kuat ketika kita hidup bersama Dia. Kita kuat menjalani kehidupan ini bersama Dia. Maka Dia pun sering kali membiarkan kita, dikatakan di ayat 6, ya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Dia sering kali membiarkan kita masuk di dalam masalah. Kenapa? Itu adalah ujian iman untuk kita, ganjaran. Dia menghajar. Saya tanya sama Pak Valentino, kalau anak-anakmu melakukan hal yang mungkin membahayakan karena dia belum tahu, dan kemudian melakukan yang sama, apakah ada didikan tertentu untuk anak? Ada, ya. Sebagai bapak, Priscilia sebagai mama, tarik otot. Tarik otot. Mama Jojo, apalagi. Semua kita pasti mengalami hal yang sama, ya. Saya juga anak 3, aduh luar biasa. Nah, saya kasih kita sebagai orang tua yang dipercaya oleh Tuhan ada anak-anak di dalam kehidupan pernikahan kita. Kita pun berusaha untuk mendidik mereka supaya mereka hidup dengan baik, sesuai dengan apa yang
dalam apa yang kita bisa untuk mereka. Nah, Tuhan mendidik kita karena kita tuh anak-anaknya. Dikatakan di sini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya, tidak dididik oleh orang tuanya? Baru-baru ini saya ke tempat ada di rumah saudara. Kami kedatangan saudara-saudara dari pihak suaminya. Kemudian ada anak kecil umur sekitar 4 tahun. Dia masih banyak kesempatan untuk dia berubah. Nah, ketika dialog terjadi, terus mereka bermain, ada Ray, ada cucu saudara abang. Nah, tiba-tiba si anak ini melempar segala sesuatu yang ada ke bawah kemana. Bukan itu saja, begitu liarnya mukul teman-temannya. Dan ketika rebutan mainan, orang tuanya ajakin, hei, udah jangan. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menghakimi apakah dia seperti itu dididiknya. Kalau saya pribadi, saya akan tarik anak saya akan bilangin supaya dia tidak boleh bikin onar di rumah orang. Saya yakin ibu bapak di sini juga yang sudah punya anak akan melakukan yang sama. Tapi ada juga cara-cara yang berbeda, kita nggak ngerti. Mungkin di rumahnya nanti nggak ngerti. Tapi begitu kelihatan liarnya, kita yang lihat juga ngelus dada. Main pukul sana pukul sini, buang barang, segala macam. Saya nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Tapi sepertinya ada kekurangan didikan dari orang tuanya. Bersyukur kalau Jojo, ini anak-anak di sini, Lemon, Gabriel, terdidik oleh orang-orang tua yang mau mendidik sehingga mereka disiplin, bisa tertib di mana ada dan tidak membuat onar, tidak mempermalukan kita sebagai orang tua. Kita bersyukur karena kita punya hikmat. Nah, saudara kasih, Tuhan sebagai Bapa yang kekal untuk kita, mendidik kita habis-habisan untuk kita kuat di dalam Dia. Dia akan melihat hasilnya, bukan? Dia ingin dan Dia tahu kok apa yang harus dihasilkan. Kita baca hasilnya itu seperti apa. Hasil di dalam didikan yang Tuhan berikan. Ayat 10-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Senang kasih, kalau kita menyadari kita sedang dilatih oleh Tuhan, diizinkan segala perkara terjadi, baik itu timbul di dalam kehidupan kita dari orang-orang terdekat maupun dari luar. Yakinlah bahwa itu semua adalah untuk melatih otot-otot iman kita untuk bertumbuh semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita harus bertekun untuk menjalani apa yang menjadi bagian kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Untuk kita memperoleh apa? Memperoleh bagian dalam kekudusannya. Kemudian kita memperoleh apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka, pada kita yang dilatih oleh Dia. Kita bersyukur kita terus di dalam pengawasan Bapa kita. Kita tidak sendiri, kita tidak dibiarkan yatim piatu. Dia ada bersama kehidupan kita. Saudara, menghasilkan buah kebenaran apa? Kita dilatih mempunyai lebih kesabaran. Menghadapi anak yang luar biasa, kesabaran kita yang diuji, bukan? Kalau kita tidak sabar, saya kemarin lihat ada bapak banting anaknya, nggak tahu itu anak orang lain atau anak sendiri, saya nggak ngerti dah. Tapi at least itu orang dewasa, dia banting, aduh rasanya gimana ya. Nah, apa karena kebandelan atau gimana nggak ngerti. Nah, kemudian apalagi yang dihasilkan? Kita hidup bergantung kepada Tuhan. Kita hidup lebih berserah kepada Tuhan.
Kemudian seperti di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 bahwa ketekunan mendatangkan apa? Tahan uji sehingga kita menjadi kuat. Dan kemudian kita juga hidup di dalam bagian kekudusan bersama Tuhan. Nah itu semua harus kita raih sebagai buah kebenaran yang harus kita alami sendiri, pribadi lepas pribadi. Contoh di dalam Alkitab yang mengalami hal yang tidak baik, namun dia tetap bertekun dalam kehidupannya sehingga pada akhirnya dia mendapat satu kebahagiaan adalah Ayub. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 11, silakan saudara baca sendiri bahwa dia sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan belas kasihan. Nah, kemudian kita baca bersama-sama yuk di dalam Wahyu 2 ayat 2. Wahyu pasal 2 ayat 2. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam ketekunan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Nah, di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Nah, saudara yang kasih, segala sesuatu di sini mereka ini ada teguran untuk jemaat Efesus bahwa pekerjaan jerih payah di dalam pelayanan mereka pun harus ada ketekunan di dalamnya. Jadi apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita? Kita lihat lebih melebarkan pandangan kita. Apa sih yang belum kita lakukan secara tekun? Hidup dalam ketekunan, ya. Kita taat sudah, tapi mungkin tekun belum. Tuhan akan terus melatih kehidupan kita dengan mengizinkan masalah yang datang. Karena dia terus akan membentuk hidup kita sampai kita dinyatakan sempurna. Seperti Andrea Masconi yang memainkan biola setiap pagi, demikian Tuhan setiap hari dia menggesek dawai hidup kita supaya iman rohani kita tetap dalam kondisi prima, tidak kendur. Marilah kita lebih taat dan bertekun melakukan kehendak Bapa segala roh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan akhiri dan kita akan baca di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani, ini ada ayat penutup. Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan Roh Kudus akan menerjemahkan lebih panjang, lebih lebar, lebih dalam lagi supaya kita tahu bagaimana cara hidup dalam ketekunan dengan Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita bertumbuh semakin kuat, hidup dan otot rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa bersama.